Selamat pagi anak-anakku semua untuk kelas 8. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu kita sudah masuk ke dalam bab 9 ya, bab 9 mengenai analisis buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, dalam materi ini sepertinya Ibu Rara rasa kalian sudah paham karena di kelas 7 Bu Rara sudah memberitahu mengenai perbedaan buku fiksi. Ini buku fiksi ya, dan juga buku non fiksi ya. Buku fiksi kita tahu adalah buku yang berdasarkan hayalan si penulis ya, berdasarkan ide imajinasi si penulis, artinya tidak nyata. Sedangkan buku non fiksi adalah buku yang sesuai dengan fakta atau terdapat bukti-buktinya. Nah, masih bingung? Ini contoh-contohnya ya. Buku fiksi ya, berupa dongeng, berupa novel, lalu ada majalah ya, dan lain-lainnya. Sedangkan buku non fiksi berupa buku-buku ilmu pengetahuan ya. Kita tahu buku-buku pelajaran yang kamu temui setiap harinya, atau kamus ya, atau ensiklopedia, atau jurnal-jurnal yang berhubungan dengan jurnal pengetahuan. Nah, selanjutnya kalian pasti suka membaca buku, baik itu buku fiksi dan non fiksi. Tetapi kalian suka lupa ya. Kadang-kadang suka bingung bagaimana caranya biar saya mengerti isi bukunya seperti apa, Bu. Gampang caranya. Bu Rara punya tips ya dalam memahami isi dari buku, mau itu buku fiksi maupun buku non fiksi ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah, misalnya Bu Rara ambil contoh ya, buku fiksi ya. Ini mengenai judulnya Space Venture ya. Di sini kalian baca baik-baik judul-judul dari setiap buku yang kalian baca. Baca baik-baik. Oh, ini kira-kira mengenai apa. Lalu yang kedua, kalian harus bisa menggolongkan mana buku fiksi, mana buku yang non fiksi ya. Kalau kita lihat judulnya, ini adalah buku bahasa Indonesia, sedangkan ini adalah judulnya Space Venture. Ini buku fiksi, ini buku non fiksi. Berarti sudah bisa menggolongkan ya. Lalu kalian menuliskan kata-kata yang kalian belum mengerti atau sulit mengerti. Misalnya mengenai Space Venture, saya nggak ngerti Ibu artinya apa. Kalian tulis ya. Kemudian kalau kalian tulis, kalian boleh cari di kamus, atau setidaknya kalian cari di glosarium yang ada di buku ya, yang ada di buku biasanya ada. Kemudian kalau tidak ada juga tetap pakai dari kamus. Lalu kalian baca dengan cermat, dibaca dengan cermat setiap isinya ya. Cermat, teliti, dipahami ya. Setelah itu kalian membuat peta pemikirannya atau mind mappingnya seperti apa, dari isi dari setiap sub-sub bab tersebut. Seperti ini Bu Rara bisa mengetahui ini mengenai tentang peristiwa alam yang ada di bumi, yaitu mengenai tata surya. Nah, nanti dibagi lagi, tata surya terdiri dari planet ya. Planet juga terdiri lagi dari ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan lainnya. Kemudian setelah itu, kalau kalian sudah membuat mind mappingnya, bebas ya membuat mind mappingnya, itu sesuai kreativitas kalian. Kalian membuat sebuah ringkasan ya, atau sinopsisnya dari buku tersebut ya. Kalian bikin, kalian buat ya. Lalu jika tetap tidak mengerti, masih belum paham, kalian ulangi langkah yang pertama, kembali lagi ke langkah yang pertama, seperti itu. Jadi itulah tips dari Bu Rara mengenai bagaimana cara supaya kita bisa menganalisis buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, materi kita selesai. Hari ini Bu Rara minta kalian semua kelas 8 untuk membuat sebuah
ringkasan atau sinopsis dari sebuah novel yang sekarang lagi sedang booming-boomingnya ya di tengah pandemi global ini mengenai COVID-19 atau kita sebut dengan istilah corona. Ya, ada dua novel yang diyakini pada saat ini adalah sebuah novel yang menceritakan tentang peristiwa tersebut. Ini dari karya luar negeri ya. Yang pertama karya Sylvia Browne yang berjudul End of Days. Nah, kalian buat sinopsisnya. Kemudian yang kedua ada karya dari Dean Koontz yaitu The Eyes of Darkness. Ya, jadi kalian pilih saja salah satu mana yang menurut kalian yang baik, yang kalian mampu untuk membaca sinopsisnya. Tidak perlu keluar rumah, cukup cari referensinya melalui Google juga ada, kalian cari, atau ebook juga ada. Ya, jadi tolong dikerjakan dengan baik. Sampai berjumpa lagi nanti di pengajaran yang berikutnya. Bu rasa tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan kita doakan bersama supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bersekolah kembali. Terima kasih.